Akan membahas materi mengenai konektivitas antar ruang dan waktu. Nah, jadi suatu peristiwa itu dapat dikaji berdasarkan aspek ruang, kemudian waktu, kebutuhan, dan lain sebagainya. Nah, memahami keadaan alam dan aktivitas penduduk, kita awali dengan memahami konsep keterkaitan atau konektivitas antara ruang dan waktu. Nah, jadi yang pertama, konektivitas. Apa itu konektivitas? Konektivitas itu merupakan keterkaitan atau hubungan. Sedangkan ruang itu adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian ya. Nah, ruang atau tempat ini digunakan oleh manusia sebagai tempat tinggal, kemudian melakukan interaksi antara satu dengan yang lainnya. Nah, mereka saling menyapa, menegur, berkenalan, dan saling mempengaruhi. Jadi manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Mereka selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Nah, hubungan ini tersebut tercermin dalam interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini mendasari aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan waktu atau masa adalah periode yang terjadi pada kehidupan semua yang ada di atas permukaan bumi. Jadi kesimpulannya, pengertian konektivitas antar ruang dan waktu adalah keterkaitan antar ruang atau wilayah pada periode atau waktu tertentu. Nah, mengapa bisa terjadi interaksi antar ruang? Jadi, interaksi antar ruang itu terjadi karena adanya perbedaan karakteristik antara ruang yang satu dengan ruang yang lainnya, tentunya di bumi ya. Nah, perbedaan karakteristik ini disebabkan oleh keadaan fisik masing-masing ruang yang berbeda. Jadi keterkaitan antar ruang tersebut menciptakan kondisi saling bergantung. Kemudian apa saja nih faktor pendorong interaksi antar ruang? Yang pertama ada berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan, kemudian perubahan penggunaan lahan, perubahan orientasi mata pencaharian, berkembangnya sarana prasarana dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan faktor pendorong interaksi antar ruang. Nah, sekarang kita masuk ke aspek konektivitas, yang mana dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah aspek ruang. Nah, ruang permukaan bumi ini tidak hanya sebatas tanah ya yang kita injak, tetapi ada udara, kemudian ada air, batuan, dan lain sebagainya. Nah, ruang tidak hanya terbatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Jadi ruang itu mencakup perairan yang ada di permukaan bumi seperti laut, sungai, danau, serta di bawah permukaan bumi seperti air tanah, kemudian tanah, dan lain sebagainya. Jadi ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan makhluk hidup. Nah, setiap ruang di permukaan bumi ini memiliki karakteristik yang berbeda ya antara satu dengan lainnya. Jadi tidak ada satu ruang atau satu tempat pun yang persis sama dengan tempat lainnya. Nah, perhatikan di sekitar kita dan bandingkan dengan tempat lainnya. Dilihat dari keadaan fisiknya, misalnya dilihat dari segi tanahnya, kemudian air, batuan, tumbuhan, hewan, maupun keadaan masyarakatnya itu yang mana memiliki perbedaan. Nah, perbedaan karakteristik ruang ini biasanya juga diikuti oleh perbedaan sumber daya yang dihasilkannya. Oleh karena itu, tidak ada satu ruang pun yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri. Dari sini terjadilah keterhubungan atau konektivitas antara satu ruang dengan ruang lainnya. Kemudian yang kedua ada aspek waktu. Waktu dapat dipahami sebagai kesatuan waktu seperti detik, menit, jam, dan lain sebagainya ya. Nah, waktu itu terus bergerak maju ya, yaitu dari masa lalu ke masa depan. Kita tidak dapat mengendalikan waktu karena tidak ada manusia yang dapat melangkah mundur ke masa lalu ataupun melompat maju ke masa depan. Jadi tidak ada istilahnya yang perjalanan waktu itu hoax ya, belum tentu kebenarannya. Nah, hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu itu tidak dapat diubah kembali karena kita tidak bisa pergi ke masa lalu. Nah, demikian pula hal-hal yang akan terjadi di masa mendatang kita tidak bisa mengetahuinya karena kita tidak bisa melihat masa depan. Jadi berhubung dengan waktu, jadi waktu itu dibagi menjadi tiga, yaitu waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Nah, pengetahuan tentang berbagai peristiwa yang terjadi pada masa lampau itu membantu kita memahami perubahan dan perkembangan masyarakat baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya.
Jadi kita memperoleh pelajaran tentang sebab akibat, kemudian baik buruk atau benar salah, yang dapat dijadikan sebagai pedoman hidup pada masa mendatang. Nah, kebutuhan masa yang akan datang adalah kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Nah, pemenuhan kebutuhan ini dapat dipersiapkan dari sekarang. Nah, kemudian apa saja macam-macam kebutuhan menurut subjeknya atau orangnya ya. Yang pertama ada kebutuhan individual, adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Nah, kebutuhan ini dirasakan oleh diri pribadi seseorang dan pemenuhannya dilakukan secara individu. Kemudian ada kebutuhan kelompok atau kolektif ya, yang mana kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dan pemenuhannya juga dapat dilakukan secara bersama-sama. Nah, peristiwa yang terjadi dalam suatu ruang itu seringkali tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan serangkaian peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya. Sebagai contoh, kemerdekaan yang kita nikmati saat ini merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan kita dulu. Oleh karena itu kita harus menghargai jasa pahlawan. Oke, kemudian yang terakhir agar kalian lebih paham lagi ya, berikut gambaran atau contoh konektivitas antar ruang. Nah, yang pertama adalah salah satunya kebutuhan hidup yang mendasar pada saat ini adalah kebutuhan bahan bakar minyak. Jadi tidak semua daerah di Indonesia ini menghasilkan bahan bakar minyak ya. Nah, daerah yang menghasilkan bahan bakar minyak itu seperti daerah Sumatera, kemudian Kalimantan misalnya sebagian besar. Nah, kemudian daerah yang menghasilkan bahan bakar tadi dikirim ke daerah yang tidak menghasilkan minyak, maka di situ terjadilah konektivitas dan saling ketergantungan antara daerah penghasil bahan bakar minyak dengan daerah yang membutuhkannya. Kemudian contoh yang kedua adalah penduduk kota menghasilkan berbagai produk industri seperti pakaian, kendaraan, dan barang-barang elektronik lainnya. Sedangkan penduduk desa tidak menghasilkan produk-produk tersebut, sehingga mereka pergi ke kota untuk memperoleh barang-barang tersebut. Sebaliknya, penduduk kota tidak menghasilkan bahan pangan sehingga mereka memperolehnya dari penduduk desa. Akibatnya ada aliran barang dari kota ke desa dan ada aliran bahan makanan dari desa ke kota. Kemudian contohnya lapangan pekerjaan ini banyak tersedia di kota ya, sedangkan di desa hanya terbatas pada sektor pertanian. Akibatnya banyak penduduk desa yang berpergian ke kota untuk bekerja atau mencari pekerjaan. Jadi ini merupakan contoh konektivitas antar ruang dan waktu, yaitu antara kota dan desa, kemudian daerah yang berpenghasilan minyak, kemudian daerah yang tidak menghasilkan minyak. Nah, itu kira-kira. Jadi setiap ruang di permukaan bumi ini memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara suatu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Nah, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Interaksi antar ruang adalah suatu cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi, juga permasalahannya dan keterkaitan suatu ruang dengan ruang-ruang di sekitarnya. Jadi keadaan alam di Indonesia ini ada berbagai macam ya, yang mana mereka itu akan saling keterkaitan. Apa saja? Oke. Yang pertama ada dataran rendah. Dataran rendah, aktivitas yang dominan adalah aktivitas pertanian. Nah, di daerah dataran rendah ini biasanya terjadi aktivitas pertanian yang paling besar adalah menanam padi. Nah, Pulau Jawa salah satunya menjadi sentra penghasil padi terbesar di Indonesia. Ada beberapa alasan mengapa aktivitas pertanian dan pemukiman di daerah dataran rendah itu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, di daerah dataran rendah, penduduk mudah melakukan pergerakan atau mobilitas dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian dataran rendah dekat dengan pantai sehingga banyak penduduk yang bekerja sebagai nelayan selain sebagai petani ya. Kemudian dataran rendah juga memudahkan penduduk untuk berhubungan dengan dunia luar yang mana melalui jalur laut. Nah, jadi pemusatan penduduk di dataran rendah ini kemudian berkembang pesat menjadi daerah perkotaan. Oke, kemudian dataran tinggi. Di daerah dataran tinggi aktivitas pertanian yang berkembang adalah sayur-sayuran, kemudian buah-buahan ya. Nah, sejumlah dataran tinggi ini ada yang menjadi daerah tujuan wisata.
dikarenakan ya karena udaranya yang sejuk dan pemandangan alamnya yang indah sehingga menjadi daya tarik penduduk untuk berwisata ke daerah dataran tinggi. Nah, beberapa dataran tinggi di Indonesia menjadi daerah tujuan wisata, misalnya Dieng ya. Selanjutnya kita masuk bukit dan perbukitan. Nah, perbukitan berarti kumpulan dari sejumlah bukit pada suatu wilayah tertentu. Di daerah perbukitan ini aktivitas pemukiman tidak seperti di dataran rendah. Pemukiman tersebar pada daerah-daerah tertentu atau membentuk kelompok-kelompok kecil. Nah, penduduknya ini memanfaatkan lahan datar yang luasnya terbatas di antara perbukitan ya, karena ya memang perbukitan jadi areal datarnya itu sangat terbatas. Nah, pemukiman umumnya dibangun di kaki atau lembah perbukitan karena biasanya di tempat tersebut ditemukan sumber air berupa mata air atau sungai. Nah, untuk aktivitas ekonominya khususnya pertanian dilakukan dengan memanfaatkan lahan-lahan dengan kemiringan lereng tertentu. Nah, untuk memudahkan penanaman, penduduk menggunakan teknik sengkedan dengan memotong bagian lereng tertentu agar menjadi datar atau istilahnya terasan. Nah, di daerah perbukitan ini pada umumnya aktivitas pertanian adalah pertanian lahan kering. Apa itu pertanian lahan kering? Pertanian lahan kering itu merupakan pertanian yang dilakukan di wilayah yang pasokan airnya terbatas atau hanya mengandalkan air hujan. Contohnya seperti tanaman umbi-umbian ya, kemudian ada palawija, ada tanaman kayu dan buah-buahan. Sekarang kita masuk ke gunung dan pegunungan. Nah, penduduk yang tinggal di gunung atau pegunungan ini memanfaatkan lahan yang terbatas untuk pertanian. Nah, lahan-lahan dengan kemiringan yang cukup besar masih dimanfaatkan penduduk. Komoditasnya seperti sayur-sayuran serta buah-buahan. Nah, sebagian penduduk memanfaatkan lahan yang miring dengan menanam beberapa jenis kayu untuk dijual. Nah, di daerah ini memasuk kebutuhan penduduk di daerah dataran yang umumnya merupakan pusat permukiman penduduk. Sebaliknya, daerah dataran menghasilkan banyak produk industri yang dikonsumsi oleh daerah lainnya. Nah, mobilitas penduduk dan barang terjadi di antara daerah-daerah tersebut karena perbedaan aktivitas penduduk dan komoditas yang dihasilkan. Potensi bencana alam di daerah pegunungan adalah longsor serta letusan gunung berapi. Nah, jadi itu kira-kira materi untuk hari ini.